cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, puji Tuhan. Kita tetap hangat. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih yang mengikuti live streaming. Kita memancarkan dari kampung apa namanya? Sosor Padang, Tarutung. Ya, Tapanuli Utara. Amin. Puji Tuhan. Oke. Ya, baik. Saya akan memimpin doa pembukaan dan nanti akan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati keluarga Marpaung khususnya di tempat ini dan juga semua kami yang ada di sini Tuhan yang sudah hadir, baik yang mengikuti live streaming maupun yang sudah hadir di tempat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami rindu supaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Karena itu berkat-Mu melimpah atas hidup kami, khususnya keluarga besar di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi saya harus lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena yang mengikuti nanti ada juga yang bukan orang Batak. Tapi saya campurlah dengan bahasa Batak sedikit-sedikit ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Nah, jadi tadi saya sudah banyak mendengar cerita, sudah banyak lah itu karena itu cerita-cerita yang besar-besar ya yang disampaikan oleh Amang Marpaung tadi. Sehingga dari cerita itu ada banyak hal yang positif yang saya tangkap ya, yang saya dapat mengerti ya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan panjang umur. Begitu Amang ya? Ya. Dan kemudian juga kita mengucap syukur karena kita telah menerima yang baik dari pendahulu-pendahulu kita, dari orang tua kita, dan seterusnya. Dan kita juga berdoa supaya keturunan kita juga menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Nah itulah yang dapat tadi yang saya tangkap bahwa memang tidak salah lagi orang tua kita telah dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan kita ke dunia ini. Amin. Ya itu maksudnya. Karena itulah maka kita selalu berdoa supaya semua
Ya, anak-anak menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anak-anaknya, dan seterusnya seperti itu. Ya, karena kita mau supaya keluarga kita semuanya terjaga dengan baik oleh kasih Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, untuk memahami itu tentunya ya kita perlu untuk melihat kebenaran firman Tuhan, seperti apa sebenarnya rahasia Tuhan dalam hidup ini, di mana kita manusia nggak bisa tahu semuanya. Betul ya Pak ya? Iya, Mang ya. Nah, tapi walaupun kita tidak tahu semua rahasia dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu menuntun hidup kita itu kepada apa yang baik. Dia tidak pernah mempunyai rancangan yang tidak baik dalam hidup kita. Walaupun kita mempunyai tantangan, persoalan, tapi Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Ya, dalam hidup kita, kadang kita berhasil, kadang juga kita kurang berhasil, tidak apa-apa. Karena hidup itu adalah perjuangan, tapi tidak ada yang sia-sia. Amin. Nah, itu yang sangat penting. Nah, jadi karena itu kita perlu memahami dari kebenaran firman Tuhan, ya. Sebenarnya tujuan hidup manusia itu yang Tuhan sudah, karena Tuhan yang menciptakan kita kan. Ya. Jadi semua ahli yang menciptakan alat-alat pasti dia tahu tujuannya. Gitu Mang ya? Iya. Dia tahu tujuannya dan dia tahu merawatnya. Dan dia tahu bagaimana akhirnya. Itu kalau ahli menciptakan apakah mobil, kendaraan, atau TV, atau televisi, atau handphone. Pokoknya apa saja. Yang namanya ahlinya pasti menciptakan sesuatu dengan tujuan yang sudah dia tahu tujuannya ini. Itu. Tuhanlah ahlinya yang menciptakan kita. Jadi dia tahu tujuan kita, mengapa kita diciptakan. Kita sendiri yang memakai tubuh kita ini, diri kita ini, belum tentu kita tahu sepenuhnya tujuan kita. Karena bukan kita yang menciptakan kita. Ya kan? Ya. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia tahu tujuannya kenapa kita diciptakan sempurna seperti ini. Ya kan? Karena ada juga orang yang terlahir yang kurang sempurna, tapi bukan itu yang mau kita lihat. Yang mau kita lihat adalah pekerjaan Tuhan yang sempurna, yang nyata-nyata dalam diri kita ini. Ya. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang semua ya apapun yang diciptakan di dunia ini pada akhirnya ada juga berakhirnya. Begitu, itu maksud saya, ya kan? Betapa bagus pun, betapa ahli pun manusia menciptakan segala sesuatu, itu pasti ada usianya, ada akhirnya. Mau kendaraan, mau apa gitu ya. Nah, sama seperti kita juga diciptakan oleh Tuhan dari dunia ini pasti ada akhirnya. Tapi bedanya adalah kita diciptakan Tuhan sebenarnya mempunyai satu bagian kemanusiaan yang tidak berakhir. Kalaupun tubuh kita ini berakhir dari dunia ini, tapi sebenarnya ada roh kita yang tidak pernah berakhir. Nah, jadi berarti kita ini istilahnya harus memahami kenapa Tuhan menciptakan tubuh dan roh kita, dan kenapa dia memisahkan suatu saat. Sehingga kita bisa mengikuti kemanapun, berapa panjang pun usia kita, dan seterusnya. Tapi kita udah tahu nanti berakhirnya di mana dan kemana.
Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa. Tuhan itu baiknya kepada kita, diberi kesempatan mengetahui firman-Nya. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat nanti di dalam Alkitab sebenarnya mengapa Tuhan menciptakan kita, atau tepatnya adalah kenapa kita harus lahir ke dunia ini. Banyak juga orang yang lahir tapi tidak sempat hidup. Iya kan? Iya, banyak. Mereka masih usia belum sempat lahir lah, atau lahir kemudian tidak sempat dia tumbuh seperti kita ini menjadi dewasa. Lalu kenapa kita bisa diberi kesempatan umur panjang? Nah, untuk mengetahui hal ini, pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, ya, dari Alkitab. Harus dari Alkitab karena ini tidak boleh dikarang oleh manusia, ya kan? Nah, yaitu dengan judul saya buat di sini, judulnya adalah tentang keselamatan. Ya, ini. Ya, sekarang tanggal 21 ya. Ya, 21 bulan 6 2024. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang keselamatan. Kenapa keselamatan? Semua orang ingin mengutamakan keselamatan. Kendaraan, utamakan keselamatan. Bekerja di mana saja, utamakan keselamatan. Ya, begitu. Nah, karena itu malam hari ini saya mengajak kita untuk ya sama-sama merenungkan bagaimana tentang keselamatan kita. Dan apakah memang kita butuh keselamatan? Apakah kita perlu selamat? Ya. Dan kenapa kita perlu selamat? Selamat dari mana ke mana? Kan gitu ya? Iya, selamat dari mana ke mana? Malua sedia tu dia. Ya kan? Mula malua berarti terhurung. Tuah apa luar nasu terhurung. Iya kan? Iyalah. Ya. Jadi kenapa kita perlu diselamatkan? Berarti karena ada apa? Ya, ada ancaman. Artinya keselamatan itu adalah terhindar. Ya, terhindar ya dari bahaya. Gitu ya. Kalau tidak ada bahaya, untuk apa mikirin keselamatan? Sudah pasti selamat sendiri kan? Tapi karena justru ada bahaya. Apa bahayanya? Nah, bahayanya adalah saya coba mengajak kita untuk membaca satu ayat, yaitu di dalam Mazmur, ya, Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Oke, Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Kalau di bahasa Batak, mulai di Bibel ada di Mazmur. Salmen, iya betul. Salmen. Ya, Salmen 51 ayat 7, benar. Ya, Mazmur. Oke, sudah? Kalau ada yang sudah juga teman-teman yang mengikuti dari live streaming, boleh sambil membuka juga Alkitabnya. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Ya, terima kasih. Boleh. Ya, Mazmur 51 ayat 7. Oke, boleh, silakan. Boleh dibaca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Ya, manusia itu berdosa ya dari dalam kandungan. Sudah apa? Sudah berdosa.
Nah, kita bertanya, kok bisa? Harusnya manusia itu berdosa sesudah dia mencuri, sesudah dia berbohong, ya, dan seterusnya, barulah bisa dibilang berdosa kan? Tapi tidak, menurut Alkitab, walaupun tidak mencuri, walaupun tidak berbohong, dari kandungan sudah berdosa. Karena di kandungan tidak mungkin mencuri, tidak mungkin berbohong. Jadi manusia itu berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Karena di dalam kandungan nggak bisa orang berbuat dosa. Orang belum tahu apa-apa, lahir saja belum. Tapi kita bertanya, kenapa? Kenapa manusia bisa berdosa dari dalam kandungan? Bukankah bayi itu adalah suci? Iya kan, pandangan semua orang kan bayi adalah suci, tapi pandangan Tuhan tidak seperti itu, tidak sama dengan pandangan manusia. Jadi walaupun benar menurut manusia, belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi kalau benar menurut Tuhan, memang itu sudah benar-benar. Udah 100% benar itu, jadi jangan ragu. Amin? Iya. Karena Tuhan tidak mungkin berbohong. Dia pasti benar 100%. Maka kita bertanya, kenapa dari dalam kandungan manusia bisa disebut berdosa? Sementara dia belum melakukan kesalahan. Begini ceritanya. Kita lihat di dalam ya Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Nah, ini dia. Jadi firman Tuhan itu yang menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Jangan kita yang menjawab, karena bukan kita yang menciptakan firman. Amin. Jawabnya ini. Kenapa manusia dari dalam kandungan sudah berdosa? Roma 5 ayat 12. Silakan, boleh dibaca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi awalnya adalah dari satu orang. Siapa itu? Dari Adam. Ya, Adam yang berbuat salah, semua jadi bersalah. Satu orang makan cempedak, semua kena getahnya. Seperti itu ceritanya. Ya, Adam yang berdosa, ya, berdosa dan akhirnya menjadi apa? Semua orang, yang namanya orang, ya kan? Nah, itu sebabnya kita sudah menjadi manusia dari dalam kandungan. Iya kan, sudah jadi orang kan, sudah jadi manusia kan, kita ada dalam rahim ibu kita. Makanya dari kandungan pun kita sudah berdosa. Bukan berbuat dosa, tidak. Lain berdosa, lain berbuat dosa. Beda itu. Ya, berdosa itu adalah status. Ya, status. Berbuat dosa itu tindakan sesudah lahir orangnya, sudah besar. Makanya anak kecil nggak usah diajarin untuk nakal, itu nakal sendiri dia. Nggak usah orang tua ngajarin nakal anaknya. Emang itu akan otomatis jadi nakal. Ajarilah yang baik, karena dia tidak otomatis menjadi baik. Iya kan? Iya. Nah, oleh sebab apa? Dari Adam yang berdosa, ya kan, diturunkan kepada semua keturunannya menjadi berdosa. Status itu dikasih satu-satu semuanya. Iya, berdosa. Pertanyaannya, kalau orang berdosa itu meninggalkan dunia ini, itu tempatnya di mana nanti?
Nah, itu dia. Iya kan? Karena masalahnya di situ, ya kan? Kalau begitu kita ini bermasalah atau tidak tentang keselamatan harus dibereskan. Amin. Amin. Makanya kita butuh pengertian tentang keselamatan kita supaya kita tahu kemana kita pergi kalau kita meninggalkan dunia ini. Pasti pergi kan? Kapan tidak tahu, terserah Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada orang yang bisa bantah nggak? Saya nggak bakalan pergi dari dunia ini. Tidak bisa. Itu alam. dia, ya, ya kan. Kalau masih muda dulu kan, nggak mikirin tentang kesehatan ya nggak apa-apa. Ya, mau bagaimana nggak mikir. Tapi kalau sudah mulai berumur 50, 55, lansia, nah, udah mulai itu khawatir dia ya kan. Kapan? Nah mulai ngilut-ngilut kan? Ah itu, ya abangnya. Iya. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Ya setelah itu ya pasti pergi. Iya, pertanyaannya pergi kemana? Kan gitu, ya kan? Itu dia ho. Itu dia ho, dong. Iya, itu bukan ditanya kepada orang meninggal, mana bisa jawab dia. Iya, yang bisa jawab itu siapa? Yang hidup. Yang antar dia ke pemakaman itu yang harus menjawab pertanyaan itu. Ya kan? Tu dia ho, dung mate ho. Tu isa do na sinukum muna. Tu na mate ho, do mana tu na manguluon. Iya kan? Karena memang harus. Ya. Mengapa harus? Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ya, disebutkan di situ di bagian A-nya. Roma 6 ayat 23, lanjutan sesudah dikatakan bahwa karena Adam berdosa, akibatnya semua orang berdosa. Lalu kalau semua orang berdosa, terus memang apa yang terjadi berikutnya? Boleh dibaca. Silakan. Boleh. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu ada upahnya, maut. Maut itu apa? Bukan maut hanya mati jasmani. Maut itu artinya adalah apa? Api neraka. Jadi setiap orang yang berdosa, itu tadi sudah dijawabkan. Saya bilang, terus kalau manusia orang berdosa, di mana tempatnya? Neraka. Jadi kalau begitu kita orang berdosa atau bukan? Iya kan? Kalau kita bilang kita orang berdosa berarti udah tahu dong tempatnya di mana. Iya kan? Iya, makanya dikasih kita panjang umur biar tahu kita sebenarnya bagaimana tentang keselamatan kita. Iya, bersyukur. Ya. Tadi cerita luar biasa itu, ya kan? Ya. Banyak kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi ada satu kebaikan Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Dan kita harus dapat itu. Amin. Iya. Karena sekalipun kita tidak dapat kebaikan semua di dunia ini, tidak apa-apa. Yang penting yang nomor satunya sudah dapat. Iya kan? Iya. Dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, jadi upah dosa adalah maut. Berarti maut ini adalah sebagai apa? Hukuman. Iya. Hukuman dosa. Dosa itu ada hukumannya. Harus dihukum dosa itu. Tapi ada yang menanggungnya untuk kita. Karena kita tidak sanggup menanggungnya. Nah, itu yang sangat penting kita ketahui. Karena semua manusia dari kandungan tanpa kecuali satupun. Yang merasa dirinya orang baik atau merasa dirinya kurang baik, sama aja. Nggak ada tingkatan di situ. Tidak ada tingkatan di situ. Sama tingkatannya. Dari 0.
Seperti pompa bensin kan. Lihat Pak, dari nol ya. Katanya, kalau ngisi bensin. Dari nol, semuanya dari nol. Dinolkan semuanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu kita bisa mengerti bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita mampu. Amin. Ya. Nah, karena itulah upah dosa adalah maut, maka harus ada jalan keluar, harus ada solusi. Nah, solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Ini yang perlu kita lihat, ya. Nah, oke. Jadi saya tulis di sini pertanyaannya yang ketiga. Bagaimana supaya kita apa? Supaya kita selamat, kan itu yang penting. Selamat dari apa? Selamat dari hukuman. Iya, dari hukuman mana? Dari api neraka. Siapa yang mau ke situ? Kita tidak mau ke situ. Tapi persoalannya, bagaimana menyelesaikan masalah dosa? Bisa enggak kita dengan beramal berbuat baik? Bisa enggak dengan usaha kita? Bisa enggak dengan uang kita? Bisa enggak dengan harta kita? Bisa enggak dengan apapun yang dengan persembahan kita? Bisa enggak kita bebas dari hukuman ini? Ataukah ada yang menanggung dosa kita? Nah, itu yang perlu kita tahu. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Itu. Bagaimana supaya selamat? Bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam alam maut? Sekalipun suatu saat tubuh kita ini amangnya harus pergi dari dunia ini, tapi kita kan mempunyai roh manusia sejati kita. Kemanusiaan kita yang sejati kan bukan ini, dari tanah diambilnya. Ya harus kembali lagi lah ke tanah asalnya. Tapi kan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan tidak berakhir di sini kan, tidak berakhir di kematian. Kita masih lanjut. Pertanyaannya lanjut kemana? Kan gitu. Jangan sampai lanjut ke sini. Kan begitu kan? Ya, itu perlu kita tahu supaya kita tahu oh baiknya Tuhan itu ya. Ya, itu penting kita tahu. Kebaikan Tuhan nomor satu itu adalah Dia melepaskan kita dari maut. Bagaimana caranya? Kan gitu. Ya, itu perlu. Masih banyak orang yang belum tahu itu. Dia berpikir dia lepas dari maut dengan perjuangan dia. Mana bisa? Iya kan? Dia pikir dia lepas dari maut karena kekuatan dia. Mana bisa? Maut itu lebih kuat dari manusia yang terkuat sekalipun. Harus ada yang lebih kuat dari manusia yang mengalahkan maut. Baru kita bisa selamat. Nah, siapa dia? Kan begitu, ya kan? Nah, itu yang sangat penting kita pahami tentang keselamatan. Nah, coba. Jadi bagaimana supaya kita selamat? Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu begini. Bahwa semua manusia di dunia ini tanpa pandang agama apapun dia, kepercayaan apapun dia, semua agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Setuju? Setuju. Pertanyaannya, bisa nggak manusia lepas dari maut karena kebaikan? Nah, ini yang sangat perlu kita ya, lihat dari firman Tuhan, ya kan? Seperti contoh tadi, manusia pada umumnya taunya adalah anak kecil itu, anak bayi itu belum tapi kan Alkitab bilang sudah berdosa. Terus kita mau ikut yang mana? Mau ikut kata manusia atau mau ikut kata firman Tuhan? Kalau saya pilih ikut kata firman Tuhan. Karena apa? Itu sudah pasti benar. Nggak salah lagi. Ya kan? Nah, jadi di sini bagaimana supaya diselamatkan? Nah, bisa atau tidak dengan perbuatan yang baik yang diajarkan oleh semua orang kepercayaan atau agama di dunia, bisa atau tidak menurut Alkitab? Kita lihat ya. Nah,
Kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Ini Titus 3 ayat 5. Kita baca. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang mengikuti dari live streaming boleh membuka Alkitabnya juga, ya. Terima kasih. Titus 3 ayatnya yang kelima. Boleh kita baca. Ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bentar, stop dulu di situ. Pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas? Jadi di sini dikatakan bukan karena perbuatan baik, ya. Oh, jadi karena perbuatan jahat begitu. Oh, perbuatan baik aja nggak bisa, apalagi perbuatan jahat. Jauh itu. Oh, jadi kalau begitu, kalau bukan karena perbuatan baik, jadi karena perbuatan jahat kita selamat. Perbuatan baik saja tidak cukup. Apalagi dengan perbuatan jahat. Tambah nggak cukup, tambah hancur kan? Kenapa? Karena perbuatan baik manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu masalahnya. Bukan Tuhan tidak menerima perbuatan baik. Tapi yang Tuhan terima perbuatan baik itu adalah yang sempurna. Ada atau tidak orang yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Kan sudah dibilang tadi, semua orang sudah berdosa. Iya. Maka satu-satunya jalan keluar adalah dari Tuhan itu sendiri. Gak bisa dari manusia itu jalan keluarnya. Amin. Karena manusia itu semua lemah dibanding dengan Tuhan. Dan tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengalahkan maut. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Jadi siapa dia yang mengalahkan maut? Ya kan? Tuhan yang mana? Banyak Tuhan manusia di dunia ini. Ya kan? Tapi cuma satu Tuhan yang benar di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu. Ya. Jadi bukan karena perbuatan baik. Maksudnya adalah begini. Ya. Tadi sudah saya katakan, manusia itu ingin selamat. Dia ingin lepas dari maut. Lalu dia berusaha. Ya kan? Lalu dia berpikir dengan usahanya dia akan lepas dari hukuman yang akan datang. Sedangkan usahanya itu usaha yang tidak sempurna. Dan itulah sebabnya orang yang tidak mengerti keselamatan menurut Alkitab banyak gagal melewati hidup ini. Kita diberi kesempatan panjang umur dan kita tidak boleh gagal memahami tentang keselamatan kita. Amin. Kita harus dapat. Itu maksudnya. Ya. Sekarang kita perjelas. Ya, kita perjelas sekarang. Kalau begitu, kalau bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, lalu perbuatan baik siapa? Karena tidak mungkin bukan dengan perbuatan. Itu pasti dengan perbuatan baik diselamatkan. Tapi bukan perbuatan baik manusia. Pasti ada seseorang yang mempunyai perbuatan baik yang sempurna. Yang pernah hidup di dunia ini. Walaupun kita tidak pernah melihat dia, tapi dia ada di sini. Amin. Iya itu. Kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya. Mulai dulu dari sini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oke. Nah. Silakan teman-teman dari Facebook juga yang live streaming boleh membukanya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membelkan diri. Jelas? Jadi kita selamat dikatakan apa? Selamat karena apa? Kasih karunia. Karena kasih karunia atau anugerah. Tahu kan anugerah atau kasih karunia? Anugerah atau kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Ya. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak karena kita berdosa, tapi kita dilayakkan. Itu tadi banyak cerita Amang tadi di situ saya dengar-dengar, oh iya banyak orang yang menjadi layak kehidupannya, tapi sebenarnya bukan dia yang memulai. Ya begitu Amang ya. Tapi karena ada orang baik yang melakukannya sehingga dia bisa menikmati semuanya itu. Begitu dia ceritanya Amang ya. Itu yang aku dengar tadi, cerita itu panjang lebar disampaikan. Oh iya ya. Sehingga ketika ketemu orang itu nggak bisa jadi sombong dia kan. Dia tidak bisa berbangga diri kan. Dia karena dia sadar bahwa apa yang ku dapat ini bukan karena dimulai dari diriku. Begitu tadi Amang ya. Itu. Sekarang kita lihat kita tentang iman kita, keselamatan kita di dalam Kristus. Selamat karena kasih karunia. Ada yang berkorban buat kita. Dan kita. Memang kita juga berkorban dalam kehidupan ini. Tapi itu tidak sempurna. Untuk membuat kita selamat. Ya kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Melalui apa tadi? Melalui iman atau percaya. Amin. Jadi kita itu selamat karena iman, karena percaya. Percaya apa? Percaya pada kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada kita, dan kita sambut dengan apa? Dengan iman. Itu bukan apa dikatakan tadi? Bukan hasil ya usahamu atau pekerjaan. Bukan hasil usaha. Kita diselamatkan masuk surga itu bukan karena hasil usaha kita. Memang sanggup. Kalau sanggup manusia itu bisa diselamatkan masuk surga karena berbuat baik, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Nggak usah dia mati di atas kayu salib capek-capek. Iya kan? Kalau memang manusia itu bisa menyelamatkan dirinya dengan usaha berbuat baik. Berbuat baik tidak salah. Tapi jangan berpikir karena berbuat baik bisa selamat. Jadi salah itu. Paham ya? Ini cerita, jangan sampai nanti dibilang, oh berarti tidak perlu berbuat baik. Siapa yang bilang? Yang Alkitab katakan adalah kita selamat bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Itu yang dikatakan. Tapi kita selamat karena percaya. Semua orang bisa percaya atau tidak? Bisa. Mulai dari anak kecil itu, mulai dari Yohanes. Bisa dia percaya. Semua orang bisa berbuat baik? Enggak, belum tentu. Kalau dia tidak ada yang mau dibuat, bagaimana? Iya kan? Orang yang sudah sekarat di rumah sakit bisa dia berbuat baik. Berbuat baik bagaimana? Orang dia sendiri aja harus menerima perbuatan baik, pertolongan. Tapi dia bisa percaya enggak? Bisa. Bisa dia selamat enggak? Bisa. Itu namanya kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kita. Jadi tidak ada alasan manusia nanti ketika ketemu Tuhan, tidak ada alasan manusia tidak bisa percaya. Bisa, tapi kamu mau atau tidak? Masalahnya di situ. Iya kan? Bisa. Siapa yang tidak bisa percaya? Tapi kalau misalnya dibilang beramal, berbuat baik dan sebagainya, belum tentu dong semua orang bisa. Karena ada juga yang tidak punya kemampuan kan? Tapi kalau percaya, dan Tuhan pasti menolong orang yang mau percaya. Ya, udah pasti itu.
Karena itu keinginan dia. Ya kan? Kalau ada orang yang mau percaya kepada Yesus, kepada kasih karunia-Nya, ya pasti ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Ya memang itu keinginan Tuhan bagi semua orang. Tapi kita bertanya begini, kenapa? Kenapa sekarang bisa keselamatan hidup yang kekal itu dimiliki oleh setiap orang hanya dengan iman tanpa perbuatan baik? Kenapa? Ya. Jawabannya adalah saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ini alasannya. Kenapa sekarang manusia bisa memperoleh keselamatan, ya, hidup yang kekal tanpa berusaha, karena sudah ada yang mengusahakannya buat kita. Ya, ada yang sudah mati untuk itu, membayar semuanya demi kita. Nah, itu karena seperti itu. Bagaimana firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 18, ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Coba dari awal kita dengarkan sekali lagi. Sebab juga Kristus, ya itu, Yesus. Yesus apa? Mati berapa kali? Satu kali untuk menebus apa? Berapa banyak dosa? Segala dosa. Di situ disebutkan. Sebagian dosa? Segala dosa. Iya, bukan sebagian dosa. Yesus tidak mati menghapus sebagian dosa. Kalau sebagian dosa yang dihapusnya, terus dia mati lagi menghapus yang lainnya. Bukan begitu. Karena hanya kematian yang bisa membayar kematian. Upah dosa adalah maut. Harus ada yang mengalami maut dan bangkit, baru bisa menang atas maut. Amin. Ya, itulah Yesus. Banyak orang yang sudah hidup di dunia ini, orang yang hebat-hebat, dia nabi, dia rasul, dia raja, dia presiden, dia apapun. Tapi kalau dia mati, tidak bisa dia bangkit dari kematian itu. Tapi Yesus hanya 3 hari, tidak boleh lewat dari situ. Amin. Ya, itu buktinya bahwa dia bukan manusia biasa saja. Dia adalah Tuhan, amin. Kalau dia hanya manusia biasa saja, terus yang lainnya kenapa tidak pada bangkit? Bukankah mereka masa hidupnya orang kuat? Ya, Mang ya? Iya, kenapa mereka tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Kalau memang mereka bisa mengalahkan maut, tidak bisa. Tapi Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati sekali, hapus segala dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, supaya dia menang, dan kita pun ikut menang. Amin. Karena kita percaya. Jadi itulah perbuatan baik yang sempurna di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai dosa kita. Sudah selesai. Tapi manusia bilang bagaimana? Ya, tapi kan setiap hari kita masih berbuat kesalahan. Dan saya bertanya, Tuhan tahu nggak kita berbuat salah waktu dia mati di salib? Tahu dia. Makanya dia tidak berulang-ulang menghapusnya. Dia hapus hanya 1 kali. Supaya kita tahu kebaikan Tuhan itu seperti apa. Amin. Iya. Tahu nggak kita kebaikan Tuhan itu yang sesungguhnya seperti apa? Tahu bagaimana baiknya dia. Dia mati untuk saya supaya saya bisa hidup bersama dengan dia. Amin.
Ya, itu. Ada orang yang melakukan itu pada kita? Tidak ada. Silahkan tanggung kesalahan dosa masing-masing. Begitu manusia kan? Tapi Tuhan Yesus, aku mati untukmu. Supaya engkau hidup. Jangan takut dan jangan khawatir lagi. Amin. Ya, itu luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Tuhan seperti baiknya, seperti itu. Baik sekali Tuhan itu. Jadi kalau kita bilang, haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Baiknya apa? Ya kan? Ya, dia berikan kesehatan pada saya, betul. Tapi ingat, orang yang tidak percaya Yesus juga, mereka juga sehat. Oh, Tuhan berikan rezeki pada saya, amin. Tapi ingat, orang yang tidak percaya Yesus juga diberi rezeki banyak, lebih banyak lagi rezeki mereka. Terus bagaimana? Oke, nah, jangan ukur dari situ. Bisa kecewa kita sama Tuhan kalau kita hanya mengukur kebaikan Tuhan itu dari hal-hal yang seperti itu. Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita, amin. Tapi ingat, kita ingat, kebaikan Tuhan yang paling besar yang tidak bisa diukur dengan materi, dengan apapun. Dia mau mati untuk menebus hidup kita, supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia dan kita pasti diselamatkan. Amin. Ya, itu. Nah, sekarang ya, lagi ingat, Yesus mati hapus segala dosa kita. Bukan sebagian. Saya tidak percaya bahwa Yesus menghapus sebagian dosa saya. Itu bukan Yesus yang kukenal di dalam Alkitab. Yesus yang kukenal di dalam Alkitab adalah melakukan yang terbaik buat saya. Dia mati, darahnya ditumpahkan, dan dia hapus semua dosa saya. Supaya saya bisa bersama-sama dengan dia, ikut dengan dia selamanya. Amin. Iya, kalau saya masih berdosa, mana bisa ikut? Nih, ubah dosa adalah mau, ikut mau. Ya, tapi kita sekarang ikut Yesus kan? Amin, puji Tuhan. Nah, jadi kita baca di Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Ya kan? Kalau dulu kita disebut dari kandungan sudah berdosa. Pertanyaannya, sesudah kita tahu Yesus mati hapus segala dosa kita, apa kita tetap orang berdosa juga? Kalau kita tetap orang berdosa, jadi untuk apa dia mati hapus dosa kita? Ambil contoh. Ketika aku meminjam uang dari bank, aku adalah orang berhutang. Statusku adalah orang berhutang. Dan saya tidak marah kalau dia bilang saya orang berhutang. Memang kenyataannya begitu. Tapi bagaimana kalau ada orang lain yang membayar hutangku itu lunas? Lalu orang bank mengatakan aku adalah orang berhutang. Apa? Tak tembak kamu. saya tidak mau, ya kan? Itu sudah ada tanda lunas. Mau tagih saya lagi. Karena itu tidak adil namanya. Amin. Udah lunas kok masih dibilang berhutang, itu nggak adil. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah lunas dibayar, ya. Sebelum Ibrani 10 ayat 10 ini kita coba sedikit dulu ke sini dulu. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena aku berusaha mengungkapkan kata-kata lunas. Jadi kita lihat di dalam Alkitab, memang benar-benar lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Semua dosa kita. Boleh dibaca, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Lunas dibayar. Siapa yang bayar? Karena itu muliakanlah Allah dan dengan tubuhmu. Sekarang kita sanggup memuliakan Tuhan karena apa? Karena kita sudah dibayar lunas. Apanya yang dibayar? Hidup kita dibayar dengan darahnya yang kudus dan selesai. Disucikan kita. Itu kan harga yang mahal dibayar. Dan bayarnya nggak tanggung-tanggung lagi. Yaitu dengan harga cara yang lunas. Kalau satu benda barang yang mahal kita beli lunas, masih bisa nggak yang tempat kita membeli itu, masih bisa nggak dia berkuasa atas barang yang sudah kita beli lunas? Ya, tidak bisa lah. Hak sepenuhnya bagi si pelaku atau bagi si pembeli. Kan gitu. Nah, kita ini sudah dibeli lunas dengan darah Yesus. Berarti kita ini milik Yesus sepenuhnya. Saya bukan milik iblis. Dia tidak punya hak atas hidup saya. Amin. Iya kan? Iya. Jadi saya tidak takut kepada iblis karena apa? Bukan dia pemilik saya. Ya kan? Saya hanya takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia udah mati untuk membayar lunas saya. Jadi saya harus taat pada dia. Harus saya ngikutin dia. Amin? Iya, karena dia yang berkorban buat saya. Lunas dibayar. Ya, bukan dicicil-cicil. Dosa kita bukan dicicil-cicil oleh Tuhan Yesus. Dihapuskan besok. Terus apa? Besoknya dihapuskan. Loh, memang begitu pekerjaan Tuhan. Enggak. Pekerjaan kita seperti itu setiap hari. Sapu rumah. Kalau ada anak kecil, nggak lama itu langsung kotor itu. Karena apa? Ya memang tidak bisa bersih selamanya. Cuci baju, pakai, ya kotor lagi, harus cuci lagi. Itu pekerjaan kita. Kalau pekerjaan Tuhan Yesus tidak begitu. Dia berkuasa melakukan kehendak Bapa di surga satu kali dan selesai. Makanya Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Supaya keselamatan bisa dikaruniakan dengan iman, dengan cuma-cuma kepada semua orang. Asiniroha. Asiniroha ni dibata. Warna asiniroha. Iya kan? Masa asiniroha ada perbuatan orang itu? Tidak lah. Kasih karunia. Iya kan? Jadi itu sama seperti misalnya orang yang ya di Jakarta masih ada seperti itu sekarang ini, ya harusnya itu sudah tidak ada. Orang peminta-minta terus dikasih. Dia dapat, katanya karena hasil usaha dia. Wow, itu karena dikasih. Iya kan? Nah itu kita ini karena dikasih. Dikasihi. Amin? Iya, dikasihi. Ya kita menerima dengan percaya. Sekarang kita lihat Ibrani 10 dan 10. Lalu sekarang kita mempunyai status yang baru di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan status kita yang baru itu adalah, boleh dibaca, sebab ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Iya, bukan oleh persembahan kita di gereja. Memang berapa banyak persembahannya. Kok bisa menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya? Tidak bisa lah. Iya kan? Ini penting. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita jadi kudus berapa kali? Berapa lama? Selama-lamanya. Itu kebaikan Tuhan yang tidak bisa diukur.
dinilai dengan apapun. Betapa baiknya Tuhan itu. Oh iya. Kudus berapa kali? Satu kali. Satu kali untuk Selama-lamanya. selamanya. Jadi sekarang status kita, bukan perbuatan kita, kan sudah dibilang tadi, bukan karena perbuatan. Tadi kan dikatakan nih, bukan karena hasil usahamu, tapi karena hasil usaha Yesus Kristus. Dia yang berusaha sampai mati. Dia yang pikul salib. Ya kan? Karena kita tidak sanggup memikul salib kita. Kalau kita sanggup memikul salib kita, untuk apa dia capek-capek memikul salib? Ya kan? Itu. Nah, karena itulah sekarang kita disebut kudus satu kali untuk selama-lamanya. Tapi bukan karena kita yang melakukannya, tapi Yesus yang melakukannya untuk kita. Amen. Itu keselamatan yang sebenarnya. Makin kita berusaha supaya kita selamat ke surga, makin jauh keselamatan itu. Karena apa? Makin tahu kita kekurangan kita banyak. Ya kan? Iya. Lah ini banyak orang yang belum begitu tahu hal ini, sehingga mereka berputar-putar di situ. Ya, berputar-putar di situ. Tapi tidak ada suatu tujuan yang pasti. Kita harus mempunyai tujuan yang pasti dalam hidup ini. Tadi sudah saya katakan, tidak ada orang ahli menciptakan suatu benda dengan tujuan yang tidak pasti. Pasti tahu dia. Ya kan? Apa tujuannya? Sekarang Tuhan menciptakan kita, ya, menyelamatkan kita, bukan untuk tujuan yang tidak pasti, tapi untuk suatu tujuan yang pasti. Di mana disebutkan itu? Mari kita lihat, ya, di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ya. Jadi pastikah keselamatan kita? Atau mudah-mudahan? Sayang dia emak. Semoga. Wah, kalau lihat dari penjelasan ini, misalkan semoga lagi. Tapi lihat, kita harus menjawab dari dalam firman Tuhan, karena bukan kita yang memutuskan. Amin. Ya, Roma 5 ayat 9, 10. Silakan. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, bukan belum, telah oleh darahnya kita pasti dari pasti atau tidak? Pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti selamat. Ayat 10. Sebab jikalau kita Ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. pasti selamat kan? Bukan mudah-mudahan. Jadi menjalani hidup ini kita bukan di dalam mudah-mudahan. Kalau berbisnis bisa mudah-mudahan, karena kita berhadapan dengan orang, belum tentu jujur orang itu kan, ya mudah-mudahan lah. Tapi kita berhadapan dengan Tuhan kok masih mudah-mudahan. Memang Tuhan belum mati menebus hidup kita. Itu masih kurang. Pasti selamat. Iya kan? Jadi ini sesuatu yang disebut surprise. Jadi kalau ada yang berulang tahun, biasanya dikasih apa?
surprise. Begitu ya. Surprise itu kejutan. Karena apa? Karena itu hadiah. Bukan hasil usaha orang yang ulang tahun itu. Kan yang diberikan sama dia ya Pak ya. Iya, hadiah. Itu pun kadang-kadang ya bisa pas masih tidur lagi dia. Katanya ya kan. Pernah ada pengalaman Inang ya? Iya gitu. Lah iya, dan tidak mungkin orang yang menerima hadiah itu cemberut, nggak mungkin dia. Pasti dia meloncat-loncat kegirangan. Lah iya, makanya cobalah bikin begitu kepada keluarga yang mau ulang tahun, pasti dia senang. Nah itu sama seperti itu, ya kan? Kenapa kita senang mengikuti Yesus? Ya karena kita tahu kita udah pasti selamat. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang yang menerima hadiah, dikasih kejutan, dia kegirangan, dia bergembira. Ada nggak yang ngomongin dia dengan sikapnya bergembira itu? Ada nggak yang menyalahkan dia? Ya tidak ada lah. Memang begitu sih wajarnya. Nah sekarang kalau saya mengatakan saya pasti masuk surga, ada yang menyalahkan saya, ya terserah. ya kan, memang itu harusnya saya harus senang saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Daripada Tuhan Yesus bilang, tebus dosamu sendiri ya, pakai apa? Ya kan, memang bisa. Kan gitu. Senanglah mengikut Tuhan Yesus, amin. Iya, itu yang jadi hidup yang kita jalani ini adalah hidup di dalam kepastian, ya kan? Bukan mudah-mudahan, semoga. Ya, itu di agama lain itu yang semoga itu, iya kan? Bukan di sini itu luar biasa. Tapi ini pastinya Tuhan apa manusia? Ini pastinya Tuhan. Setiap hari kita bisa melihat itu di dalam apa? Alkitab. Makanya milikilah Alkitab. Semua kita pasti punya Alkitab di rumah kita kan? Supaya kita tahu bahwa ada kepastian mengenai hidup kita selamanya udah diselamatkan. Ya kan? Kita baca, oh iya. Saya juga sebenarnya dalam hidup saya, yakin saya bahwa Tuhan memelihara hidup saya dengan sempurna. Keluarga saya dipelihara oleh Tuhan. Ya karena ada firman ini. Kalau dengan mendengar kata manusia, ya bisa saja saya ragu. Ya kan? Iya. Karena perkataan manusia belum tentu benar semuanya. Amin. Tapi keperkataan Tuhan, apa yang salah, itu benar. Nah, jadi sekarang kalau begitu, lagi. Dulu kita dikatakan kita adalah orang berdosa. Ya. Sekarang sesudah Yesus mati di atas kayu salib, menghapuskan semua dosa kita, lunas dibayar, kita sudah dikuduskan sekarang sekali untuk selama-lamanya. Jadi, Iya bu. Di Sosor Padang. Itu tadi yang Pak. iya. Halo. Jadi secara status, ya, kalau iya kalau dari ceritanya, dari awal dikatakan kita dari kandungan sudah berdosa. Tapi sekarang sesudah kita percaya, kita adalah orang kudusnya Tuhan. Karena apa? Karena hanya orang kudus yang bisa masuk surga. Yakin, percaya saja. Nggak mungkin orang berdosa dibawa ke surga. Mana bisa dosa dibawa ke surga? Caranya bagaimana? Ya kan? Makanya supaya kita bisa pasti masuk surga, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah itu kebaikan Tuhan kepada kita.
Tidak ada orang yang bisa berbuat seperti itu kepada kita, nggak ada. Hanya Yesus. Nah, makanya kita lihat ada jaminannya atau tidak bahwa kita pasti selamat. Ya kan? Di dunia ini kan mesti ada jaminan. Adapun jaminan belum tentu jaminannya itu benar. Ya kan? Ya kan begitu ya, garansi. Paling garansinya berapa tahun? Kalau beli kendaraan atau beli handphone atau apa. Nggak bisa garansinya sekali untuk selamanya. Oh enak kalau garansinya mas sekali untuk selama-lamanya. Nah, besok kita ajak keluarga semua belanja di situ kan. Karena ada garansi untuk selamanya. Kita undang semua keluarga kita. Tapi tidak ada. Hanya di sini ada garansi untuk selamanya. Kita lihat ya. Nih, Efesus pasal ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Apa jaminannya? Bahwa saya pasti selamat ke surga. Apa jaminannya? Ya. Itu. Silakan, boleh dibaca. Apa garansinya? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian sampai kapan kita memperoleh seluruhnya. Amin. Iya. Di dalam Dia. Dia itu siapa? Iya, D-nya kan huruf besar. Untuk menunjukkan siapa? Yesus. Kalau dianya huruf kecil berarti manusia. Manusia biasa. Tapi di situ disebut di dalam Yesus kamu juga. Jadi kita ini di dalam Yesus apa di luar Yesus kita? Di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus. Hidup kita sudah ada di dalam Yesus. Kita tahu Yesus siapa kan? Tuhan kan? Berarti hidup kita ada di dalam Tuhan. Bisa iblis mengambil itu? Ya tidak bisa. Iblis kan sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dengan dia bangkit dari antara orang mati. Iblis tidak bisa menahan dia di dalam kubur terus kan? Di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, ketika apa? Ketika kamu percaya, apa dikatakan situ? Termeterai apa? Termeterai Roh Kudus di hati kita. Amin. Iya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah termeterai dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. Jadi tidak bisa diambil orang, tidak bisa dirampas oleh iblis dan tidak bisa dihilangkan oleh manusia karena bukan manusia yang mengerjakan itu. Roh Kudus. Ya. Jadi pasti selamat atau tidak kita ini? Pasti. Siapa yang mengatakan? Tuhan. Kecuali tidak mau percaya, yaitu urusan masing-masing orang. Iya kan? Iya. Kalau kita lebih baik memilih untuk percaya. Karena kita tahu ketika kita percaya termeterai apa? Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Itulah pendalaman firman Tuhan tentang tujuan hidup, ya keselamatan. Mengapa kita ada di sini, di dunia ini? Bukan untuk hilang, tapi untuk selamat, mengalami keselamatan dan termeterai dengan Roh Kudus. Tidak hilang. Bagaimana bisa hilang? Orang di dalam Dia, di dalam Yesus, ya kan? Nunga di bagai satu Tuhan hinta, isi nunga buat. Anong dorong waso ni Jolma nunggu besi Tuhan, kan tidak bisa.
Ya, sebagai penutup aku ingin kita membaca dari Yohanes 10. Nah, ini Yohanes sekarang ini. Ada di sini nama Yohanes. Ya kan? Jangan lewatkan tanpa menyebutkan Yohanes. Yohanes, inilah Yohanes 10 ayat 28 29 sebagai penutup untuk kita. Ya. Ini ada Yohanes. Ya. Yohanes 10 ayat 28-29. Silakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya. seorang pun tidak akan merebut Aku lebih besar, mereka padaku. lebih besar daripada Siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Tidak ada yang bisa merebut. Indahnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dilakukannya untuk kita. Tidak ada yang bisa merebut ya kita dari Yesus Kristus, dari Tuhan. Kita hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bahkan sesudah kita pergi dari dunia ini, entah kapan Tuhan mau panggil kita pulang, kita tidak takut. Amin. Kenapa takut? Takut kalau tidak tahu dia sudah selamat atau belum. Iyalah. Iya kan? Kalau mau menyeberang tidak ada jembatan, ya takutlah. Iya kan? Takutnya apa? Takutnya nyungsep dan doa mati. Benar ya, mana? Tapi kalau ada jembatan yang kuat, takut gas aja. Iya kan? Amin. Iya, jadi karena itu bersemangatlah kita dalam hidup ini. Karena apa? Ya kita tahu, kita udah pasti tinggal menyeberang. Artinya sekarang kita pun sudah dalam kepastian. Terserah Tuhan. Kapan Dia mau panggil kita, kita tidak takut, tapi kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk melakukan yang baik baginya. Tapi bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Ya kan? Iya. Mau lihat mahita di siala saluhut. Kalau nong di Tuhan itu hita haluan nagu dan haluan nalonga iya haluan nagu kepastian keselamatan. Amin. Jangan takut mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, janganlah kamu khawatir ya, tapi nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Keluarga di tempat ini semuanya keluarga besar, baik yang hadir di sini maupun saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan memberkati. Kami sudah tahu kebaikan Tuhan. Untuk apa kami diciptakan hadir di dunia ini adalah untuk mengalami keselamatan hidup yang kekal, kepastian oleh kasih karunia Tuhan, dan merasakan segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya kapanpun kami meninggalkan dunia ini, kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus telah menjadi milik kami. Karena itu kami setiap hari selalu bersemangat melakukan kehendak Tuhan, karena kami sudah pasti diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami semuanya di dalam rumah ini, anak-anak mereka, keluarga semuanya. Kami doakan Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming. Kau berkati juga mereka semuanya, biar kami bertemu lagi di hari-hari akan datang. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Ya, salam. Tuhan memberkati. Ya. Baik, Tuhan. Ya.
Aku makan ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, keluarga Marpaung di tempat ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan jumpa lagi di hari berikutnya. Itu Yohanes. Ya. Oke. Iya. Puji Tuhan. Dadah Yohanes. Oke, itu dia Yohanes. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa besok pagi ya. Kita